Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arum Dananjaya dengan nomor NIM 131200243. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menanggapi tentang hasil dari pemikiran Thomas Hobbes, yakni mengenai kontrak sosial. Sebelum kita memasuki inti dari materi hasil dari pemikiran Thomas Hobbes, yakni kontrak sosial, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai histori dan biografi mengenai Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah tokoh penting dalam perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, dan ilmu politik modern. Ia dilahirkan pada tanggal 5 April 1588 di Malmesbury, Wiltshire, Inggris, dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi sosial politik anarkis pada abad ke-16. Ia dilahirkan oleh ibunya secara prematur dan dalam keluarga yang miskin. Ayahnya adalah seorang pendeta, namun ayahnya mengirim Hobbes kepada pamannya yang lebih kaya. Pamannya lah yang membesarkan dan mengirim Hobbes untuk belajar di Universitas Oxford. Sejak awal kehidupannya, perang agama, perang sipil, dan konfrontasi antara raja dan parlemen terus terjadi. Pertentangan antara gereja Anglikan dengan kaum Katolik semakin tajam. Semua peristiwa tersebut mewarnai kehidupan Hobbes. Dari ragam peristiwa tersebut, Hobbes menyimpulkan bahwa terjadinya konflik dan perang karena lemahnya negara. Perang dapat terhindar dan kedamaian dapat tercipta bila kekuasaan negara tidak terbagi-bagi. Karena pemisahan kekuasaan negara, maka menimbulkan malapetaka politik yang harus dihindari. Kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Hobbes berpendapat bahwa manusia itu telah lelah dengan peperangan. Mereka mengetahui bahwa perang merupakan sesuatu yang paling buruk. Mereka kemudian berkumpul dan bersepakat untuk melepaskan seluruh hak mereka dan mengikat janji untuk menyerahkan kekuasaan dalam masyarakat kepada satu orang yang memiliki semua hak. Kewajiban yang ia emban hanya satu, yaitu menciptakan keamanan. Dengan cara ini, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, walaupun manusia kehilangan kebebasannya. Namun ia bertemu dengan sesuatu yang lebih utama daripada kebebasannya, yaitu keamanan dan ketenangan. Keamanan dan ketenangan lebih baik karena menyelamatkan manusia dari kesengsaraan yang dialami pada keadaan alamiah dan keadaan perang. Keamanan dan ketenangan membawa manusia kepada kedamaian dan keteraturan. Demikianlah asal mula dari terbentuknya negara dan masyarakat. Ketika setiap individu melepaskan kekuasaan dan haknya pada seseorang yang telah dipilihnya untuk mengurusnya, terbentuklah kesatuan hakiki atau negara, yakni tampaklah satu keinginan untuk mendirikan negara yang menampung keinginan-keinginan individu menjadi satu keinginan dan kekuatan besar, yakni keinginan dan kekuatan pemimpin. Hobbes berkata, ketika manusia menginginkan keamanan dan keselamatan serta meninggalkan peperangan karena ketakutan dan bahaya, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia melakukan kesepakatan untuk membangun suatu tatanan di mana hak dan keinginan mereka diselaraskan dengan
keinginan pemimpin. Demikianlah Hobbes mengembalikan kedaulatan kekuatan pada teori kontrak sosial. Kontrak sosial menurutnya adalah kesepakatan manusia untuk memusatkan kekuasaan pada tangan seseorang atau suatu majelis yang mempunyai hak kepemimpinan. Kontrak sosial merupakan akibat peralihan dan akibat dari peralihan dan dari keadilan juga ke keadaan masyarakat berbudaya atau sipil yang lebih terorganisasi. Lebih lanjut, Hobbes menjelaskan bahwa kontrak sosial adalah perjanjian dan kesepakatan antara individu untuk melepaskan hak-hak individu mereka dan selanjutnya tunduk kepada pemimpin. Uraian mengenai kontrak sosial ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni yang pertama, pelaku kontrak sosial adalah individu, bukan sebuah komunitas dari jenis apapun atau sebuah kedaulatan. Sesungguhnya individu itu sejajar dengan hak-hak alamiah. Mereka bersepakat dan membuat perjanjian untuk melepaskan hak-hak, kemudian menyerahkannya kepada seseorang atau majelis yang memimpin, namun seseorang atau majelis ini tidak menginginkan dirinya pada perjanjian. Kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa tunduk pada suara yang lebih mayoritas yang menentukan kepada siapa kekuasaan diserahkan merupakan materi utama kontrak sosial. Oleh karena itu, pada kontrak sosial seperti ini keadaan minoritas benar-benar tidak kekuasaan sempurna dan absolut atas mereka. Ketiga, tujuan yang hendak dicapai oleh orang-orang yang mengadakan kontrak ini adalah merealisasikan keamanan internal menghadapi bahaya yang datang dari luar merupakan materi utama kontrak ini. Tujuan ini menjadi syarat pokok yang harus selalu ada dalam sebuah negara. Kritik mengenai kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan dia menganggap bahwa ketika mengajukan teori kontrak sosial, kesepakatan bersama dianggap sebagai kunci peredam konflik dan perang. Negara dianggap sebagai fondasi utama dalam penyelesaian masyarakat. Di sini tampak jelas bahwa Hobbes mendambakan kekuasaan yang mutlak. Walaupun ia merupakan pemikir klasik, bukan berarti ia itu tanpa celah. Magnus Suseno memberikan tanggapan yang menarik pada asumsi dan teori dari Thomas Hobbes. Dia melihat rasa takut warga negara sebagai dasar negara akan membuat Hobbes kehilangan apa yang dicarinya, yaitu stabilitas. Kekuasaannya hanya berdasarkan kemampuan penguasa untuk mengintimidasi bawahan secara hakiki bersifat instabil. Begitu kemampuan penguasa untuk melakukan intimidasi berkurang kekuasaannya, pasti tumbang karena tidak ada unsur lain yang menunjangnya. Selanjutnya, Moritz pada bukunya merasa kelemahan utama dari teori kontrak sosial Hobbes adalah ketidakmampuannya untuk menjelaskan mengapa seseorang tidak menyepakati kontrak sosial dan tidak menaati negara. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.